Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Si Lengli. Alkisah di tanah Sunda, hiduplah 7 gadis kakak beradik. Mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Setiap hari mereka harus bekerja mencari nafkah dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ketujuh gadis kakak beradik itu sama-sama cantik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, si bungsu kini tumbuh menjadi gadis yang paling cantik di antara kakak-kakaknya yang lain. Si bungsu itu bernama Nyi Bungsu Rarang. Nyi Bungsu Larang memiliki rambut hitam yang panjang terurai, kulitnya halus dan bersih, giginya putih dan berderet dengan rapih, dan sepasang matanya selalu berbinar indah. Selain cantik, dia juga rajin bekerja dan tidak pernah mengeluh. Lambat laun kecantikan Nyi Bungsu Rarang membuat kakak-kakaknya iri. Mereka tidak mau lagi berteman dengan Nyi Bungsu Rarang. Mereka hanya akan mendekati adiknya jika mereka memerlukan bantuannya saja. Nyi Bungsu Rarang, tolong kau cucikan bajuku, perintah si sulung. Aku juga, kata kakak kedua. Aku juga, kata kakak ketiga. Dan begitu seterusnya hingga kakak keenam. Mereka semua meminta Nyi Bungsu Rarang mencucikan pakaian mereka. Di lain hari, kakak-kakaknya menyuruh Nyi Bungsu Rarang untuk menumbuk padi atau mengisi kendi untuk persediaan air minum. Karena Nyi Bungsu Rarang orang yang senang menolong tanpa pamrih, maka dia selalu melakukan apa yang diperintahkan kakak-kakaknya tanpa mengeluh. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, namun apa yang diterimanya? Lambat sekali engkau bekerja, Nyi Bungsu Rarang, bentak si sulung. Dasar pemalas, tidakkah kau lihat kendi ini hanya berisi separuh air, kata kakak kedua dengan geram. Nyi Bungsu Rarang, betapa tidak becusnya engkau menumbuk padi. Lihat, berasku masih banyak gabahnya, teriak kakak ketiga dengan marah. Nyi Bungsu Rarang merasa sedih. Bukan ucapan terima kasih yang diterimanya, melainkan umpatan dan cacian. Untuk menghilangkan kesedihannya, Nyi Bungsu Rarang berjalan menuju tepi sungai. Sesampainya di sana, ia duduk termenung. Ia menelungkupkan wajahnya pada sebongkah batu dan menangis terseduh-seduh. Rambutnya yang panjang jatuh menjuntai, ujungnya menyentuh air. Tiba-tiba air itu beriak, membentuk lingkaran-lingkaran, kemudian ada suara yang memanggil-manggil namanya. Nyi Bungsu Rarang, Nyi Bungsu Rarang. Nyi Bungsu Rarang terkejut. Dia memperhatikan sekelilingnya, hingga dilihatnya air sungai yang sedang beriak-riak itu berteriak. Dari dalam air muncul seekor ikan emas. Sisiknya berwarna emas berkilauan, dan ikan itu senang sekali melompat-lompat. Kenapa engkau terlihat bersedih, Nyi? Apakah yang membuat engkau menangis? Tanya ikan itu. Nyi Bungsu Rarang menghapuskan air matanya, kemudian menceritakan masalahnya. Aku sedih karena keenam kakakku tidak pernah berterima kasih atas apa yang kulakukan. Apa yang kulakukan pasti salah. Sudahlah, jangan bersedih, Nyi Bungsu. Aku akan menghiburmu, kata ikan emas itu sambil melompat-lompat. Dia memercikkan air ke wajah Nyi Bungsu Rarang hingga gadis itu tertawa. Mereka kemudian bercanda sambil menyiram-nyiram air satu sama lain. Nyi Bungsu Rarang merasa sangat terhibur sampai lupa akan kesedihannya. Besok datanglah kemari lagi, kita bisa bermain sambil bercengkrama, kata ikan mas itu. Nyi Bungsu Rarang mengangguk. Baiklah, besok aku akan kemari lagi.
Tapi dari tadi kita bermain. Aku belum tahu siapa namamu. Ikan mas itu melompat dengan riang. Namaku Lengli. Semenjak berkenalan dengan si Lengli, Nyi Bungsu Rarang tidak bersedih lagi. Dia tetap mengerjakan pekerjaan sehari-hari, namun ada satu hal yang membuat dia berubah. Jika kakak-kakaknya meminta Nyi Bungsu untuk mengerjakan pekerjaan mereka, Nyi Bungsu tidak langsung mengiyakan. Nyi Bungsu baru akan membantu jika dia tidak terlalu lelah. Kakak-kakaknya merasa heran dengan perubahan pada sikap adiknya ini. Apalagi setiap selesai bekerja, Nyi Bungsu Rarang selalu pergi dengan membawa semangkuk bubur. Diam-diam keenam kakaknya membuntuti kemana Nyi Bungsu Rarang pergi. Ternyata Nyi Bungsu Rarang pergi ke tepi sungai untuk bertemu dengan si Lengli. Bubur itu pun dibuatnya khusus untuk si Lengli. Setelah si Lengli selesai makan, mereka kemudian bermain dan bercanda. Nyi Bungsu Rarang tertawa-tawa dan gembira melihat si Lengli yang melompat-lompat. Kakak-kakaknya yang mengintip dari balik semak-semak merasa tergiur melihat ikan emas yang gemuk itu. Mereka berencana untuk menangkap si Lengli dan menjadikannya sebagai santapan yang lezat. Keesokan harinya, mereka berenam pergi menuju tepi sungai untuk menangkap si Lengli. Dengan semangkuk bubur hangat, akhirnya mereka berhasil memancing si Lengli untuk keluar dari air. Si Lengli pun akhirnya tertangkap dan dibawa mereka pulang untuk dimasak. Ketika Nyi Bungsu Rarang datang dengan membawa semangkuk bubur, dipanggilnya si Lengli untuk menyantapnya. Namun, walaupun sudah dipanggil berkali-kali, si Lengli tidak muncul-muncul juga. Nyi Bungsu Rarang menjadi sangat sedih. Dia menduga telah terjadi sesuatu pada ikan mas sahabatnya itu. Dugaannya ternyata benar. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan salah seorang kakaknya. Nyi Bungsu diberitahu bahwa kakak-kakaknya telah menangkap ikan mas dan memasaknya. Kini yang tersisa dari ikan mas itu hanya tulang belulangnya saja. Betapa hancur dan sedihnya hati Nyi Bungsu Rarang. Kemudian dia menguburkan tulang belulangnya si Lengli dengan air mata yang berlinang. Tanah kuburan si Lengli tampak selalu basah karena air mata Nyi Bungsu terus mengalir. Dan tiba-tiba suatu yang mengejutkan terjadi di atas kuburan si Lengli. Kini di atas kuburan itu tumbuh sebatang kecambah yang tumbuh semakin besar menjadi sebatang pohon. Daunnya berwarna keemasan dan berbentuk seperti sirip ikan. Buahnya bening dan berbentuk seperti air mata. Rasanya manis dan dapat menghilangkan lapar dan dahaga. Sedangkan daunnya berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pada suatu hari, selai daun dari pohon si Lengli terbang tertiup angin. Helaian daun dari pohon si Lengli berbeda dari biasanya. Daun itu tidak melayang jatuh ke bumi. Daun itu terus-menerus melayang. Setelah melayang berhari-hari, helaian daun itu akhirnya jatuh di sebuah kerajaan yang indah dan permai. Rajanya adalah seorang yang bijaksana dan berwibawa. Dan raja yang bijaksana itu pun mempunyai seorang putra, yaitu Pangeran Anom. Pangeran Anom adalah pangeran yang sangat tampan. Sang pangeran heran melihat daun yang berbentuk sirip ikan dan berwarna keemasan. Ia penasaran sehingga ia pergi berkelana untuk mencari di mana letak pohon itu berasal.
Pangeran Anom berkelana tak tentu arah, mendaki gunung, menyusuri sungai, melintasi lembah, namun tidak pernah menyerah. Tekadnya sudah bulat untuk mencari dari mana daun itu berasal. Setelah mencari di berbagai tempat, akhirnya Pangeran Anom tiba di desa tempat Nyi Bungsu Rarang tinggal. Pangeran sangat terpesona oleh keindahan pohon silengli. Ketika sedang menatap pohon itu, melintaslah keenam kakak Nyi Bungsu Rarang. Saya adalah seorang pengembara yang sedang kehausan. Bolehkah saya meminta buah dari pohon itu? Kata sang pangeran pada salah satu dari kakak-kakaknya Nyi Bungsu. Keenam kakak Nyi Bungsu Rarang seketika saling berebut untuk memetikkan buah dari pohon silengli. Namun anehnya, setiap hendak memetik buahnya, pohon itu selalu tertiup angin, sehingga cabang-cabangnya menjauh dari tangan-tangan mereka. Pada saat itu Nyi Bungsu Rarang baru kembali dari tempat mengisi kendi. Ketika melihat keenam kakaknya sedang sibuk memetik buah dari pohon silengli, Nyi Bungsu segera membantunya. Dengan mudahnya Nyi Bungsu memetik buah bening berbentuk seperti air mata. Pangeran Anom yang melihat kecantikan dan kebaikan Nyi Bungsu Rarang langsung terpikat hatinya. Setelah berkenalan, sang pangeran pun meminta Nyi Bungsu untuk ikut ke istana dan menjadikan dia sebagai istrinya. Dan begitulah, sebagai buah dari kesabaran dan kebaikan hatinya, Nyi Bungsu Rarang kini hidup dengan bahagia dan sejahtera di istana bersama dengan sang pangeran. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa ambil dari kisah Silengli adalah bahwa kita tidak boleh serakah dan kita tidak boleh jahat. Dan harus sabar, karena dengan kesabaran itu akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Sampai jumpa adik-adik.